Legend has it that one day. Halo Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, kali ini Mimin mau ngebahas film bertemakan superhero nih. Film yang mengisahkan Arthur, seorang pria keturunan campuran antara manusia dan Atlantis. Ia memiliki kemampuan luar biasa dan harus memutuskan apakah akan melepaskan egonya untuk merebut tahta King Orm yang berambisi untuk menguasai lautan dengan cara yang semena-mena. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Diperlihatkan seorang penjaga mercusuar bernama Tom. Ia menyelamatkan wanita yang terdampar. Ia bernama Atlana, ratu dari bangsa Atlantis. Tom pun merawat Atlana hingga tumbuh benih-benih cinta. Mereka berdua yang saling mencintai memutuskan untuk hidup bersama hingga memiliki seorang anak yang bernama Arthur. Atlana yang sudah bahagia dengan kehidupan yang baru, tiba-tiba dikejutkan dengan penyerangan dari bangsa laut. Di sini diketahui ternyata Atlana selama ini berusaha kabur dari kejaran bangsa laut. Alasan ia kabur karena tidak ingin menikah dengan Raja Orvak. Atlana yang tidak ingin keluarganya terjadi sesuatu yang buruk, lantas ia memutuskan untuk pergi kembali ke Atlantis dan berpesan terhadap Tom suatu saat akan kembali. Diperlihatkan Arthur kecil yang sedang study tour. Saat Arthur sedang asyik mengobrol dengan para ikan, ia diganggu oleh bocil-bocil nakal karena menganggap Arthur aneh. Hiu yang tahu Arthur diganggu pun memberikan peringatan agar bocil-bocil itu mundur hingga menyebabkan kaca akuarium hampir pecah. Arthur yang khawatir menggunakan kemampuannya untuk menenangkan hiu tersebut. Di sini kita diperlihatkan semua makhluk hidup yang ada di laut seakan tunduk pada perintah Arthur. Dan film Aquaman pun dimulai. Memperlihatkan kawanan perompak yang sedang membajak kapal selam. Ia juga membunuh kapten dari kapal selam tersebut. Ia menyebut dirinya sebagai Black Manta. Kita sebut saja Manta. Tiba-tiba mereka merasakan benturan yang sangat keras dari luar kapal, sehingga mendorong kapal selam naik ke permukaan. Saat mereka mengecek ke arah atas, ternyata itu adalah Arthur yang biasa disebut sebagai Aquaman. Arthur seorang diri menghabisi pasukan perompak. Setelah itu, Arthur pun menemukan semua ABK yang mengurung diri di ruang torpedo. Arthur pun segera menyuruh untuk pergi ke atas dan semua segera dievakuasi. Tiba-tiba, Black Manta melepaskan rentetan tembakan. Salah satu ABK pun tertembak. Aquaman pun segera melawan Manta. Karena perbedaan kekuatan, Manta pun dibantu oleh sang ayah. Dari arah lain, Arthur ditembak dengan pelontar mengakibatkan dirinya terpental. Ketika mereka mengira telah berhasil, Arthur dengan santainya berdiri serta menunjukkan serangan pelontar tersebut tidak berefek apa-apa. Arthur yang berdiri dan mengambil gagang besi sambil melafalkan sebuah mantra langsung menombak ayah dari Manta. Manta langsung memanggil ayahnya. Seketika itu Arthur yang tidak tega pun melepaskan besi tersebut. Namun ayah Manta justru malah menembak Arthur. Dengan insting superhero-nya, Arthur dengan mudah menghindari tembakan itu dan mengenai bagian kapal hingga terjadi ledakan yang mengakibatkan kebocoran kapal. Karena ulahnya sendiri, ia tertimpa besi. Akan tetapi, ia sangat lemah untuk mengangkat besi itu. Segera Manta pun meminta pertolongan pada Arthur.
Arthur yang kecewa dengan kejahatan mereka, sontak menyuruh untuk meminta ampun kepada lautan dan segera bergegas meninggalkan mereka. Ayah Manta yang sadar tidak ada harapan segera memerintahkan Manta untuk meninggalkan dirinya. Manta pun menolak hal tersebut dan berusaha menyingkirkan besi itu. Ayahnya pun mengancam Manta dengan bom jika dirinya tidak segera pergi. Dengan penuh dendam serta membawa wasiat ayahnya untuk bisa membalas perbuatan Aquaman, Arthur pun segera menemui ayahnya. Ia yang sudah hafal dengan kebiasaan ayahnya yang menunggu di dermaga setiap sore pun langsung menuju ke sana. Mereka berbincang di salah satu bar. Di sela perbincangan, mereka mendengar berita tentang perompak yang telah digagalkan oleh Aquaman. Ayahnya juga tahu bahwa yang melakukan itu ialah Arthur. Dari perbincangan mereka pun kita tahu bahwa Arthur tidak menyukai Atlantis karena mereka telah membunuh ibunya. Di suatu tempat di Samudra Atlantis, diperlihatkan pertemuan antara dua raja, yaitu King Nereus dari kerajaan Zebel dan King Orm dari kerajaan Atlantis. Orm juga menjelaskan alasan ia mengundang Nereus bertemu untuk mengajak kerajaannya bersekutu dan merencanakan penyerangan terhadap makhluk darat. Dikarenakan bangsa darat yang selalu ingin merusak ekosistem laut, Raja Nereus pun tidak langsung menerima karena beberapa alasan. Ia menjelaskan mereka butuh 4 kerajaan lagi agar memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang bangsa darat. Saat mereka berdebat, mereka dikejutkan dengan penyerangan dari bangsa darat dan Raja Nereus pun yang terluka dibantu oleh Orm. Semua pasukan balik menyerang kapal yang dipimpin oleh Orm. Dengan trisulanya, Orm berhasil menenggelamkan kapal tersebut. Raja Nereus yang melihat penyerangan tersebut, ia bersimpati terhadap Orm, serta segera menyetujui untuk bersekutu dengan kerajaan Atlantis dan mempersiapkan penyerangan. Arthur dan Tom yang ingin kembali ke rumah dikejutkan dengan seorang wanita. Ia bernama Mera, putri dari kerajaan Zebel, anak dari Raja Nereus. Mera menjelaskan alasan dirinya bertemu dengan Arthur. Ia ingin mengajak Arthur ke Atlantis karena adik dari Arthur yaitu Orm akan melakukan perang terhadap bangsa darat. Mera juga menawarkan untuk dirinya mau ke Atlantis serta menjadi raja di sana agar perang tidak terjadi. Arthur yang sadar bahwa dirinya hanyalah anak hasil dari hubungan terlarang antara Ratu Atlantis dan ayahnya. Arthur juga tidak akan semudah itu untuk diterima di sana. Mera menjelaskan agar dapat mendapatkan kepercayaan bangsa laut, Arthur harus mencari Trisula Atlan yang hilang. Mendengar alasan Mera, Arthur tetap menolak dan berjanji jika Orm menyerang, dia akan membuat Orm merasakan apa yang dilakukan terhadap ibunya. Saat dalam perjalanan, Arthur melihat ombak besar. Tiba-tiba ombak itu menghantam mobilnya. Dari balik ombak, Mera pun datang untuk menyelamatkan Arthur dan ayahnya. Melihat akibat dari ombak itu, Mera berspekulasi bahwa semua ini perbuatan dari Orm. Setelah kejadian, banyak berita yang memperlihatkan dampak dari tsunami tersebut. Di tempat lain di Laut Utara, kita diperlihatkan Manta yang menemui pasukan dari Orm. Ia merasa kecewa karena ayahnya terbunuh oleh kaum mereka. Manta juga tidak mau bayaran berupa emas yang ia inginkan hanyalah Aquaman. Orm yang tidak ingin mendengarkan Manta pun segera menyudahi kerjasama mereka dan menarik pasukannya untuk segera pergi. Di sisi lain, Arthur tidak ingin ada kemungkinan terburuk pun
menyetujui membantu menghentikan perang. Mereka pun berangkat menuju laut. Lalu diperlihatkan flashback kebersamaan Arthur kecil dengan Vulko. And your eyes adjust to see in the dark. Arthur yang menuju ke suatu tempat dengan menggunakan kapal merah. Di tengah perjalanan, kita diperlihatkan jembatan masuk menuju kerajaan Atlantis. Setelah sampai di tempat tersebut, Vulko juga didapati berada di sana. Vulko menjelaskan bahwa dia juga telah diserang oleh bangsa darat. Kerajaan Zebel pun sudah bersekutu dengan Orm. Vulko menjelaskan cara satu-satunya untuk menghentikan perang hanya dengan mengkudeta Orm dan menjadikan Arthur sebagai raja, serta memerintahkan Arthur untuk mencari Trisula Atlan yang hilang agar mendapat kepercayaan dari rakyat Atlantis. Vulko juga menjelaskan tentang asal-usul Trisula serta berdirinya bangsa Atlantis. Senjata itu dibuat di tempat ahli senjata terbaik dan dari bahan baja Poseidon. Raja Atlan yang membawa kemakmuran serta mengembangkan teknologi hingga sangat maju. Raja Atlan terlalu berambisi pada kekuatan sehingga kerajaannya sendiri pun hancur dan tenggelam. Akibat kejadian itu, Raja Atlan mengasingkan dirinya bersama Trisula itu hingga ia tidak pernah terlihat kembali. Tapi itu bukan akhir dari peradaban. Mereka berevolusi hingga bisa bertahan hidup serta membangun kemajuan di bawah laut. Vulko juga menyampaikan bahwa arkeolog menemukan rekaman kuno terakhir dari Raja Atlan untuk mengetahui letak Trisula itu. Pasukan Atlantis telah mendeteksi ada penyusup, tiba-tiba menyerang tempat pertemuan mereka. Arthur pun bertarung sendirian melawan mereka. Di sela pertarungan, Mera dan Vulko menggunakan kesempatan untuk kabur dari tempat tersebut. Arthur yang kalah jumba pun akhirnya tertangkap. Orm yang menyambut kakaknya serta mencoba memprovokasi Arthur dengan menyebut dirinya adalah anak haram. Arthur yang terprovokasi pun ingin menyerang Orm, namun dihentikan oleh pasukan yang merantai dirinya. Orm pun menjelaskan dirinya akan menghancurkan bangsa darat karena sudah merusak ekosistem laut. Arthur yang sedari awal berniat menghentikan perang pun menantang Orm. Jika dirinya menang, perang tidak akan terjadi. Jika gagal, Orm akan membunuhnya. Arthur mempersiapkan dirinya. Vulko datang menemui Arthur, dan setelah itu kita diperlihatkan flashback saat Vulko melatih Arthur menggunakan Trisula milik ibunya. Vulko menceritakan ibunya menikah dengan Raja Orvak dan mengandung seorang anak yaitu Orm. Namun ada fakta lain, Raja Orvak yang mengetahui Atlana memiliki hubungan dengan bangsa darat hingga memiliki seorang anak. Ia lalu mengorbankan Atlana kepada makhluk trans. Arthur yang mengetahui ibunya dieksekusi merasa kecewa dengan bangsa Atlantis. Kita diperlihatkan Orm yang memberi Mera sebuah hadiah gelang. Mera juga mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa terhadap sikap Orm yang ingin berperang serta ingin bertarung dengan saudaranya sendiri. Vulko mengajak Mera untuk segera pergi karena pertarungan akan dimulai. Orm bercerita tentang legenda Kraten yang akan bangkit kembali. Arthur yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap adiknya karena ingin menyerang bangsa darat. Namun hal itu juga membuat Orm mengungkapkan kekecewaannya terhadap Arthur karena kelahirannya membuat ibunya dieksekusi. Orm juga mengungkapkan tidak ingin membunuh Arthur serta memberi kesempatan dirinya agar tidak kembali ke Atlantis.
Arthur yang sendari awal tidak ingin terjadi perang, mengabaikan perkataan Orm dan tetap ingin bertarung dengannya. Mereka bersiap untuk bertarung. Arthur yang mendapat simpati buruk dari bangsa Atlantis dan menyebut dirinya pengkhianat. Arthur yang tidak memperdulikan hal itu tetap fokus pada pertarungan. Pertarungan pun dimulai. Jual beli serang pun terjadi. Merah yang menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka pun bergegas pergi dan menyiapkan sesuatu. Pertarungan pun terus berlanjut hingga menyebabkan trisula milik Arthur terbelah. Orm yang melihat Arthur sudah tidak berdaya, ia hendak menyerangnya lagi. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan pusaran air yang menyerang dirinya. Di sini kita juga tahu bahwa itu perbuatan dari Merah. Merah yang sudah mengambil kapal miliknya segera mengajak Arthur pergi. Orm yang mengetahui akan hal itu, ia segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejarnya. Merah yang sudah berusaha kabur, tiba-tiba dari belakang kapalnya ditembak oleh Orm yang menyebabkan kapalnya jatuh di kawah. Arthur dan Merah pun segera keluar dari kapal, lalu bersembunyi di dalam mulut ikan paus. Orm beserta pasukannya yang melihat kapal Merah terjatuh, ia berasumsi bahwa mereka telah tewas. Dirasa situasi sudah aman, Merah beserta Arthur pun melanjutkan pencarian trisula, dan perjalanan pertama mereka adalah kerajaan Dexter. Di pesawat, Merah bercerita pada Arthur bahwa dirinya tidak dapat kembali lagi. Jika ia kembali, ia akan seperti Atlana yang akan dikorbankan ke makhluk trans karena ia telah berkhianat. Merah yang sudah mengetahui lokasi tempatnya pun segera melompat dari pesawat tanpa parasut. Di sisi lain, Orm sudah mengetahui lokasi. Merah pun segera memerintahkan pasukan untuk menangkapnya. Raja Nereus ingin anaknya ditangkap tanpa melukainya. Jika melukai Merah, ia mengancam tidak akan bersekutu lagi dengan Orm. Vulko yang memotong pembicaraan mereka berdua agar segera fokus ke tujuan awal untuk mencari sekutu baru. Kemudian mereka pun berangkat menuju kerajaan Fisherman. Tawaran mereka pun tidak disambut baik oleh Raja Fisherman dan menyebabkan ia dibunuh oleh Orm. Akhirnya, kerajaan Fisherman pun tidak bisa menolak dan ikut bersekutu dengan Orm serta mempersiapkan pasukan mereka untuk bergabung melawan kerajaan Brian. Di suatu tempat di Samudra Hindia, kita diperlihatkan pasukan Orm menemui Black Manta. Orm yang tahu Manta dendam dengan Arthur pun melakukan kesepakatan kembali. Ia ingin Manta menghabisi Arthur beserta Merah. Manta pun dipersenjatai dengan alat lebih canggih. Manta sangat senang serta memberikan testimoninya. Scene berpindah menunjukkan perjalanan Merah dengan Arthur yang diwarnai perdebatan. Saat Arthur sedang mengoceh, tiba-tiba ia terperosok ke dalam pasir hisap hingga menuju reruntuhan kerajaan Deserter. Mereka pun takjub dengan apa yang mereka lihat. Merah melihat cakram kuno, lalu memasangkan rekaman kuno pemberian Vulko. Namun, cakram itu tidak berfungsi karena tidak adanya air. Merah yang berinisiatif menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan air dari keringat wajah Arthur. Saat cakram itu berhasil berputar, Arthur dan Merah melihat hologram Raja Atlan yang memberikan wasiat agar trisulanya dimiliki oleh orang yang benar. Raja Atlan juga berpesan bahwa botol itu hanya bisa dilihat oleh raja sejati. Karena Merah tidak ingin Orm mengetahuinya, ia segera menghancurkan rekaman kuno tersebut. Lalu tiba-tiba lantai yang dipijak Merah pun terbuka dan menunjukkan botol yang dimaksud Raja Atlan. Merah yang terkejut pun refleks menggenggam tangan Arthur. Di sini kita diperlihatkan mereka yang sudah mulai tumbuh benih-benih cinta.
Arthur mengambil botol tersebut lalu segera menuju tempat sesuai arahan peta itu. Di sana kita diperlihatkan kedekatan mereka pun semakin erat. Ketika di kastil kuno, Arthur menganalisa tempat itu. Ia pun menempatkan botol tersebut di salah satu patung. Lalu ia melihat arah tujuan mereka dan akhirnya mereka pun mengetahuinya. Ketika Arthur ingin mencomot merah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan penyerangan dari pasukan Atlantis yang dipimpin Black Manta. Black Manta langsung menembak Arthur dengan sinar plasma. Terlihat serangan tersebut cukup berefek terhadap Arthur. Arthur menyadari bahwa yang menyerang dirinya ialah perompak waktu itu. Manta kembali menembak Arthur hingga ia terjatuh dari atas tebing dan mendarat di antara rumah penduduk. Arthur bertanya kepada Manta, bagaimana ia bisa tahu keberadaan mereka. Manta memberitahu pada Arthur bahwa mereka diawasi karena gelang mirip merah. Di sisi lain, Merah yang juga berusaha kabur dari kejaran para prajurit. Arthur yang melihat kekacauan membantu warga di sana. Arthur pun membalas Manta hingga terpental. Merah menggunakan kekuatannya untuk menghabisi para prajurit. Manta yang berusaha kabur, ia pun dilempar batu oleh Arthur menyebabkan kegagalan sistem pada alatnya dan akhirnya ia jatuh ke laut. Merah yang sadar dirinya dilacak pun menghancurkan gelang pemberian Orm. Keesokan harinya, mereka bergegas menuju kerajaan Trance menggunakan kapal curian Merah. Di Atlantis, Orm sedang berbincang bersama Vulko serta meminta pendapat sebelum perang dimulai. Vulko pun hanya menuruti semua perintah yang diberikan Orm. Orm yang sudah tahu selama ini Vulko berkhianat serta melatih kakaknya sejak kecil untuk menggulingkan kekuasaannya. Vulko pun mengakui hal tersebut. Lalu Orm pun menyuruh prajuritnya untuk memenjarakan Vulko. Di saat perjalanan yang penuh badai, tiba-tiba Merah dan Arthur dikejutkan oleh makhluk yang menghuni laut Trance. Dikarenakan makhluk Trance terlalu banyak, mereka memilih untuk pergi. Saat Arthur menyalakan flare, diketahui di sini makhluk-makhluk itu takut pada cahaya. Arthur pun masuk ke dalam laut dengan membawa flare. Di dalam laut, kita juga diperlihatkan seberapa banyak makhluk-makhluk itu. Di saat keputusasaan, Merah melihat cahaya di ujung kerajaan Trance. Saking terang cahaya tersebut membuat makhluk-makhluk itu berhenti mengejar mereka. Cahaya tersebut ternyata sebuah pusaran air yang sangat besar. Tidak ada pilihan lagi. Mereka pun masuk ke dalam pusaran tersebut hingga menyebabkan mereka terpisah. Mereka sekarang berada pada laut tersembunyi di inti bumi. Merah yang sudah diselamatkan oleh seseorang. Ternyata seseorang tersebut ialah ibu dari Arthur yang selama ini ia kira sudah tewas. Atlana bercerita ke mereka bahwa ia selamat bertahan hidup hingga 20 tahun lamanya. Atlana menanyakan kabar Tom. Arthur mengatakan bahwa ayahnya baik-baik saja dan selalu menunggu ibunya untuk kembali. Atlana yang mendengar akan hal itu pun menangis. Ia lalu menceritakan kepada anaknya, jika ingin keluar dari tempat ini, mereka harus mengalahkan Kraten dan mengambil Trisula itu. Merah pun mengajak mereka untuk bersama-sama mengambil Trisula itu. Atlana pun menolak karena ia sudah mencoba berkali-kali dan gagal. Kraten hanya ingin berhadapan dengan raja sejati. Akhirnya Arthur pun segera pergi menuju ke tempat Trisula tersebut. Ketika ia sampai ke tempat tersebut, Arthur dikejutkan oleh Kraten, makhluk mitologi penjaga Trisula tersebut. Kraten menjaga Trisula sejak ribuan tahun, serta banyak juga raja-raja palsu yang ingin mengambil Trisula itu. Kraten juga menghalangi Arthur hingga terpojok.
Namun, saat dirinya menyerang Arthur di detik terakhir, Arthur dengan kemampuan telepatinya menghentikan Kraten. Karena mendengar alasan Arthur, Kraten pun memberikan kesempatan terhadap Arthur untuk bisa melepaskan Trisula tersebut dari genggaman Raja Atlan. Arthur pun menuju singgasana. Dengan mudahnya, Trisula tersebut dapat diambil olehnya. Arthur pun bersatu dengan Trisula itu, serta dapat mengendalikan seluruh makhluk yang ada di lautan. Di sisi lain, Orm beserta para sekutunya bersiap melawan kerajaan Bran agar mereka mau tunduk di bawah perintah Orm. Kita diperlihatkan pertarungan yang sangat epik antara dua kubu. Raja Bran yang sudah terpojok, dan ketika Orm akan segera membunuh Raja Bran karena ia menolak ajakan untuk bersekutu. Tiba-tiba dari bawah tanah muncul monster yang sangat besar. Monster itu ialah Kraten. Kraten yang datang di tengah medan peperangan bersama Arthur. Arthur dengan kekuatannya pun mengendalikan semua makhluk hidup yang ada di laut untuk membantu menghentikan perang. Bahkan makhluk keren yang terkenal ganas serta tidak mau diatur pun tunduk di bawah perintah Arthur. Di tengah peperangan, kita juga diperlihatkan Mera dan Arthur malah asyik saling mencomot satu sama lain. Nice. Arthur dan Orm pun bertemu dan kembali bertarung. Pertarungan pun sangat sengit. Hingga pada akhirnya Arthur menunjukkan skill yang selama ini ia pelajari dari Vulko. Saat serangan terakhir, ia berhasil mematahkan Trisula Orm. Tiba-tiba Ratu Atlana datang serta menghentikan perkelahian itu. Orm pun ditahan karena perbuatannya, dan akhirnya Arthur pun dinobatkan sebagai Raja Atlantis sejati. Diperlihatkan Tom yang terkejut karena penantiannya selama ini dapat terwujud dengan datangnya Atlana di dermaga itu. Setelah sekian lama mereka akhirnya kembali bersama. Secara keseluruhan, Mimin sendiri juga suka dengan filmnya. Kayaknya Mimin juga bakalan ngebahas 12 film yang sekarang lagi tayang di bioskop yang berjudul Aquaman The Lost Kingdom. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.